siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sebuah renungan. Saya beri tema yaitu saya memberi tema untuk perenungan firman Tuhan pada siang hari ini adalah yang sudah kita kenal ya. We are not Superman, but we are men, but we are super team. Nah, itu ya yang benar ya. Dan nas Alkitab terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Temanya adalah we are not Superman but we are super team. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan di sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Nah, dan berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Nah, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan keseharian. Bapak, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapak yang di surga, kami bersyukur pada Engkau karena anugerah-Mu lah yang memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di momen yang indah, yaitu doa siang daripada nasional ya. Puji syukur pada Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita meliputi hati kami. Dan Tuhan, pakailah hamba-Mu ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami serahkan waktu yang singkat ini, meskipun hanya beberapa puluh menit aja, kami yakin dan percaya firman Tuhan ini akan diberitakan. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan itu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Dan mengubah kehidupan kami, mengubah karakter kami. Haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan waktu yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah ungkapan mengatakan apa? We need a teamwork, but we need to work as a team. Ya, kami membutuhkan kerja tim dan kami perlu bekerja sebagai tim. Jadi dalam kehidupan bersama di Full Gospel maupun keluarga, kerjasama itu penting. Karena apa? Karena dengan kerjasama membuat pekerjaan yang akan terasa lebih ringan dan cepat terselesaikan. Sehingga tujuan atau hasilnya pasti lebih efektif dan efisien. Apa sih perbedaannya kerjasama dan sama-sama kerja? Kelihatannya sih sama ya, padahal beda saudara. Kerjasama itu kerja tim, di mana kita bekerja bersama-sama. Tetapi harus ada interaksi antara satu dengan yang lain. Dan tidak boleh individualis atau one man show. Jadi kerjasama menurut kebersamaan, menuntut kebersamaan, yaitu yang disebut sebagai kolaborasi. Seperti tema mengatakan, we are not Superman, but we are super team. Lalu sama-sama bekerja itu apa? Sama-sama bekerja adalah sebuah kondisi beberapa orang yang sama-sama kerja.
tapi tidak bersama-sama. Saya kerja, engkau bekerja. Masing-masing kerja, tapi tidak ada interaksi. Bisa jadi aku bekerja di sini dan engkau bekerja di sana. Tidak sehati dan sepikir. Tidak ada saling melayani. Tapi perikop yang baru kita baca dikisahkan, ada sebuah teamwork dari sebuah bangsa di dunia untuk membangun sebuah kota dan menara. Tapi teamwork itu gagal, ya. Dan rencana mereka itu boleh dikatakan gagal total, ya. Nah, peristiwa ini terjadi di zaman purba. Kalau kita tahu bahwa 2003 tahun sebelum Masehi adalah zaman apa? Zaman batu, ya. Sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, seorang bernama Nimrod. Siapakah Nimrod? Dia adalah anak daripada Ham, cucu daripada Nuh. Nah, setelah dunia mengalami air bah, hanya keluarga ini yang selamat. Dan pada waktu itu Nimrod menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya, dari sebuah bangsa. Sampai suatu kali mereka itu menemukan satu tanah datar, firman Tuhan mengatakan tanah itu disebut Sinear. Nah, kisah pembangunan Menara Babel ini yang dicatat di dalam Alkitab dimulai dari Kejadian pasal 11 ayat 1. Dikatakan, adapun di seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Bahwa manusia pada waktu itu menjadi suatu keluarga besar. Bukan cuma bahasanya satu dan logatnya pun satu. Berarti mereka sebagai keluarga besar membentuk sebuah teamwork yang luar biasa. Kompak sekali. Ada suatu kesatuan di dalam diri mereka. Sebenarnya ini sangat bagus. Komunitas itu punya satu arah, satu budaya, satu bahasa, satu logatnya. Kompak sekali. Tapi persoalannya mulai muncul ketika dalam pengembaraan mereka itu menemukan apa? Sebuah tanah datar, yaitu tanah Sinear. Nah, betapa indahnya tanah ini. Mereka mengatakan, marilah kita tinggal di sini. Dan tanah ini akan menghasilkan panen yang luar biasa. Ekonomi akan maju. Anak cucu kita akan terjamin hidupnya. Wah, ini tuh mempunyai suatu cita-cita yang bagus sekali, ya. Lalu mereka mengambil satu putusan yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Ya, keputusan yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Dengan cara apa? Ayat 2b mengatakan apa? Mereka menetap di tanah Sinear. Saudara, inilah satu keputusan yang melawan Tuhan. Yang betul-betul bertentangan dengan apa? Rencana Tuhan. Mereka betul-betul melukakan hati Tuhan. Tuhan ingin mereka beranak cucu, memenuhi seluruh bumi. Tapi mereka maunya menetap di Sinear. Untuk apa? Membangun satu kerajaan dunia untuk melawan Tuhan, saudara. Nah, setelah mereka menetap di sana, mereka berencana ingin membangun sebuah kota. Bukan cuma sekedar kota, melainkan sebuah kota yang ada menaranya, yang puncaknya sampai ke langit. Nah, kelemahan atau tempat datar ini, yaitu adalah apa? Nggak punya batu-batu. Batu-batunya sangat sedikit sekali, minim sekali. Karena tanahnya datar. Bagaimana mereka bisa membangun kota kalau tidak punya batu? Tapi yang luar biasa anak manusia pada zaman itu, mereka bisa membuat batu dari tanah liat yang dipanaskan. Nah, itulah batu bata. Lalu mereka menumbuhkan satu unsur di alam ini yang disebut sebagai ter gala-gala yang kita kenal sebagai aspal. Dan mereka bisa membuat itu menjadi apa? Menjadi seperti semen. Lalu didirikannya kota itu. Nah, pada saat itu kehidupan manusia masih kuno. Penemuan batu bara dengan tanah liat yang dipanaskan dengan temperatur yang begitu tinggi. Lalu menjadi batu bata. Inilah satu penemuan teknologi paling modern pada waktu itu. Nah, disinilah mereka bertambah sombong. Mereka menguasai ekonomi daerah itu. Mereka menguasai teknologi. Mereka berpikir hidup bisa lepas dari Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 4 mengatakan apa? Setelah itu mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu suatu ajakan yang luar biasa, saudara. Ajakan yang bisa-bisa membangkitkan semangat daripada penduduk di kota itu. Dengan mengatakan, membangun sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Nah, puncak menaranya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Wah, itu apa? Ada suatu hal yang sangat mengerikan sekali, ya. Di sana dia membangun menara puncaknya sampai ke langit untuk apa? Mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita mengerti ini,
hati kita akan bergetar dengan kesungguhan anak manusia pada saat itu. Nah, kenapa dikatakan menaranya sampai ke langit? Itu suatu cita-cita yang luar biasa, saudara. Nah, dalam konsep mereka bahwa yang di langit itu adalah Allah. Kalau mereka bisa membuat menaranya sampai ke langit, mereka akan setara dengan Allah. Mereka bisa naik ke puncaknya. Nah, mereka bisa setara dengan Allah. Mereka tidak perlu lagi menghormati Allah. Karena mereka mempunyai kedudukan yang sudah setara dengan Allah. Mereka mau menggeserkan Tuhan, menggeser Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka ingin ditempatkan di tempat yang tinggi, bukan Tuhan, tetapi diri mereka. Itulah kesombongan yang paling sombong yang terjadi sejak waktu itu, saudara. Nah, saudara, sebetulnya mendirikan menara itu bukan satu dosa, tetapi yang membuat mereka dosa adalah motivasi mereka untuk bisa menyamakan diri mereka dengan Allah. Lalu mereka membangun sebuah kota dan sebuah menara yang dinamakan Babel. Babel itu artinya apa? Pintu surga, itu bahasa artinya. Tapi kalau kita meneliti tentang istilah Babel, itu bunyinya sama dengan dikacaukan. Yang letaknya di tanah Sinear. Pembangunan ini akhirnya apa? Terhenti. Mengapa terhenti? Sebab mereka dikacaukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu membangun sebuah super team tidak mudah. Kita harus belajar dari kegagalan teamwork yang dari membangun menara Babel. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membentuk super team ini, saudara? Sedikitnya ada 4 hal yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan. Yang pertama adalah apa? Mensinkronisasikan tujuan. Tujuan daripada full gospel itu apa? Tujuan daripada chapter, kita mendirikan chapter itu untuk apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa menara Babel itu gagal dibangun? Karena tujuan mereka enggak benar. Tujuannya atau visi adalah bicara tentang apa? Target yang akan kita capai. Sayang sekali, visi dan tujuan membangun menara Babel itu salah. Bertentangan dengan Tuhan. Lihat ayat 4 mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Meskipun kompak, tetapi tujuannya salah. Bahkan mau melawan Tuhan. Mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit, saudara. Karena mereka ingin melawan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan. Akibatnya Tuhan membuat kekacauan terjadi. Dan pembangunan itu akhirnya berhenti. Dan mereka terserak dari Sinear ke seluruh bumi. Nah, siapapun kita, marilah kita membuat satu komitmen untuk membangun super team. Di dalam chapter kita atau regional kita. Marilah kita dari berbagai tujuan-tujuan yang berbeda. Antara setiap pemimpin meleburkan jadi satu, saudara. Antara RD, antara RV, atau RPP, RP, saudara, semuanya harus tujuannya harus dileburkan menjadi satu dan mensinkronisasikan menjadi satu tujuan. Tujuan dari satu super team itu harus jelas, harus sama, terukur. Dan kalau kita tahu tujuannya, maka super team ini akan menjadi suatu super team yang efektif. Nah, full gospel di kota Cirebon, nah, terus terang aja sudah ada sejak tahun 1985, saudara. Udah umurnya sudah tua, hampir 40 tahun ya, saudara. Hanya ada satu chapter, saudara. Nah, bahkan bertahun-tahun mati suri. Sampai tahun 1998 anggotanya tersisa 4 orang. Meskipun 4 orang, ya termasuk saya sendiri, saudara, dengan Pak Jemi, Pak Sengwi, dan Pak Icung, berempat ini kami membentuk sebuah super team. Ya, 4 orang membentuk super team. Kami berempat dengan setia, terus-menerus berdoa. Nah, setiap hari Senin pagi dari jam 7 sampai selesai, saudara. Dan chapter ini terus terang aja sampai hari ini masih ada, saudara. Masih tetap berdiri. Jadi kami berdoa untuk apa? Untuk menyamakan visi kita. Yaitu untuk apa? Membuat satu chapter di kota Cirebon. Bermultiplikasi. Nah, ini tujuan kita. Kami berdoa sampai 2 tahun. Akhirnya, puji Tuhan, 25 tahun kemudian. Apa yang terjadi, saudara? Kami bisa bermultiplikasi menjadi 16 chapter. Dan lalu tadinya satu chapter bisa jadi 16 chapter tadi yang sudah disaksikan oleh Pak Daud. Pak Daud sendiri bisa bermultiplikasi sampai 7 chapter, saudara. Belum yang lain-lainnya.
Lalu diresmikan menjadi sebuah regional yang disebut Regional Jabar 6 Cirebon. Dengan paid member yang tadinya hanya 4 orang, sekarang sudah melebihi dari 140 orang, saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Oleh karena itu, untuk membangun super team, yang pertama adalah apa? Mensinkronisasi tujuan dan visi kita. Yang kedua, kita harus mensinkronisasi apa? Bahasa, saudara. Bahasa itu penting sekali. Kalau kita bisa menyatukan bahasa kita, wah, luar biasa, saudara. Seperti ayat 6 mengatakan, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Apa yang mereka rencanakan pasti jadi, saudara. Pasti sukses. Nah, karena apa? Mereka satu bahasa. Lihatlah, selama bahasa yang dipakai oleh Nimrod dan penduduknya itu sama, nyambung, maka bangunan itu jalan. Tetapi perhatikan, begitu bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan, nah mereka beda bahasanya, maka teamwork mereka itu hancur. Karena apa? Tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesamaan bahasa itu harus ditetapkan dalam apa? Satu super team. Kalau satu super team harus menyamakan bahasanya. Dan bahasa apa yang mau dipakai? Maksud saya bukan bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Bukan. Nah, untuk mensinkronisasikan bahasa itu harus ada pilihan, saudara. Pilihannya apa, saudara? Bahasa mana yang harus kita pilih? Bahasa kasih atau bahasa kebencian? Nah, ini dua pilihan, saudara. Lihat, kalau dalam sebuah chapter atau sebuah keluarga selalu memakai bahasa kebencian, apa yang terjadi? Yang dibicarakan adalah kebencian, yang diomongin adalah kepahitan, yang diceritakan adalah apa? Kejelekan orang. Maka jangan heran, selalu ada kekacauan di dalam kelompok itu terjadi, saudara. Kalau saudara dan saya mau membangun bahasa yang sama, biarlah kita pilih bahasa kasih, saudara. Nah, kita semua katakan, pilih bahasa kasih. Pilih bahasa kasih. Kasih itu mengampuni. Kasih itu saling mendukung. Apabila suami istri atau orang tua dan anak dan chapter-chapter yang ada di Full Gospel mempunyai bahasa yang sama, dahsyat, saudara. Itu bahasa kasih yang kita pakai. Maka super team itu akan di gospel. Nah, kita membangun apa sih artinya kolaborasi? Artinya kerjasama, kekuatan dan kelebihannya. Apa? Putus, oke. Kalau begitu mungkin saya kembalikan ke Brother Lukman. Ya, kita tinggal maaf, waktunya 5 menit lagi, jam 1. Nanti kalau Pak Sunario udah ada, saya akan minta kesimpulannya juga gimana. Tapi sebelumnya saya minta Pak Suhardi Iskandar dan Opa Eliezer untuk kasih